wabarakatuh. Bertemu lagi di YouTube Koji TV dalam acara kuliah Temu Pakar. Kali ini kita akan berdiskusi tentang IUGR, yaitu Intrauterine Growth Restriction, yang diambil dari bedah buku dari Feto Maternal, ya, buku Feto Maternal. Ini bukunya. Nanti kita lihat apa saja pembahasan yang akan disuguhkan oleh dokter muda Oka Angga Saputra. Sudah siap? Ya, jika sudah siap, silahkan waktu dan tempat untuk presentasi tentang IUGR. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Dr. Haji Pramudito Wibowo dan juga teman-teman, mohon izin untuk mempresentasikan tentang materi sore ini, yaitu tentang IUGR atau Intrauterine Growth Restriction. IUGR itu apa? IUGR atau dalam bahasa Indonesia yaitu pertumbuhan janin terganggu atau bisa disingkat PJT atau Intrauterine Growth Restriction. IUGR adalah janin dengan berat badan kurang atau sama dengan 10 persentil atau lingkaran perut kurang atau sama dengan 5 persentil atau FL atau AC-nya itu lebih dari 24. Untuk prevalensi kejadiannya, pada penelitian terdahulu di Center Feto Maternal di Indonesia pada tahun 2004 sampai 2025 didapatkan 571 KMK dalam 14.702 persalinan atau rata-rata 4,40%, paling sedikit di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya 2,08% dan paling banyak di Rumah Sakit Dr. Sarjito di Yogyakarta yaitu 6,44%. Kemudian IUGR sendiri diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ada yang simetris dan juga ada yang asimetris. Untuk yang simetris itu memiliki ukuran badan secara proporsionalnya itu kecil, memiliki gangguan pertumbuhan janin terjadi sebelum berumur kehamilan 20 minggu. Kemudian ini sering disebabkan oleh kelainan kromosom atau infeksi. Kemudian untuk asimetris ini yaitu janin ukurannya itu badan tidak proporsional, terjadi gangguan pertumbuhan janin terjadi pada kehamilan trimester 3 dan juga ini sering disebabkan oleh insufisiensi dari plasenta. Kemudian untuk faktor risiko, IUGR ini ditegakkan berdasarkan pengamatan faktor-faktor risiko dan ketidaksesuaian TFU atau tindi fundus uteri dengan umur kehamilan. Bisa diketahui faktor risiko sebelum kehamilan yaitu adanya riwayat IUGR sebelumnya, kemudian adanya riwayat penyakit kronis pada ibunya, kemudian memiliki riwayat APS atau antiphospholipid syndrome, kemudian indeks massa tubuhnya rendah, dan maternal hipoksia. Kemudian selama kehamilan sendiri faktor resiko yang bisa ditemui yaitu adanya peninggian maternal serum alpha fetoprotein atau human chorionic gonadotropin, kemudian adanya riwayat penggunaan obat kumarin, hidantoin, dan juga perdarahan per vagina. Terjadi juga kelainan plasenta, adanya partus prematurus, kehamilan ganda, dan juga berat badan tidak bertambah saat kehamilan. Kemudian untuk etiologi, penyebab IUGR bisa karena maternal, infeksi, plasenta dan tali pusat maupun adanya kelainan pada kromosom atau genetik. Pada maternal, hipertensi pada kehamilan, penyakit jantung sianosis, diabetes mellitus, hemoglobinopati, penyakit autoimun, malnutrisi, perokok, narkotik, kelainan uterus maupun trombofilia bisa dicurigai sebagai penyebab IUGR. Kemudian untuk infeksi bisa disebabkan karena adanya infeksi dari HIV, cytomegalovirus, rubella, herpes, toxoplasmosis maupun sifilis. Kemudian pada plasenta dan tali pusat sendiri adanya sindrom twin transfusion, kelainan peran plasenta, solusi plasenta kronik, plasenta previa, kelainan insersi di tali pusat, kelainan tali pusat, dan juga pasien itu gemeli atau kembar. Kemudian pada kromosomnya bisa terjadi trisomi 13, 18, dan juga 21, triploidi, sindroma Turner, dan juga penyakit metabolisme. Kemudian untuk suspek IUGR ini berdasarkan MUHC Goldlight ada 6 kriteria, dok, dan juga teman-teman. Ini pertama, pasien bisa dicurigai menderita IUGR pertama yaitu dari pemeriksaan tindi fundus uteri yaitu 3 cm atau lebih di bawah normal. Kemudian
pertambahan berat badan pada ibu saat hamil itu kurang dari 5 kg pada usia kehamilan 24 minggu atau kurang dari 8 kg pada usia kehamilan 32 minggu. Tapi ini hanya untuk ibu yang memiliki BMI kurang dari 30. Kemudian HC dan atau AC-nya itu lebih dari 1. Kemudian pada pemeriksaan USG AFI-nya 5 cm ataupun kurang. Kemudian sebelum usia kehamilan 34 minggu plasenta ini grade 3. Kemudian biasanya itu pada saat datang ke poli itu ibu pasien mengeluhkan ibu merasa gerak janin itu berkurang atau bahkan tidak ada gerakan. Kemudian untuk diagnosis dapat ditegakkan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu pertama yaitu berdasarkan palpasi. Palpasi ini memiliki akurasinya masih terbatas. Ini perlu pemeriksaan biometri janin. Kemudian untuk ukuran TFU, tinggi fundus uteri sendiri, itu juga masih terbatas untuk deteksi KMK. Kemudian untuk pemeriksaan yang paling disarankan itu pemeriksaan USG. Kemudian untuk pemeriksaan estimasi berat janin atau FB dan abdominal circumference itu AC. Ini lebih akurat, ini lebih disarankan. Kemudian untuk pengukuran air ketuban sendiri menggunakan AUSG ini, AFI, Doppler, KTG, BPS ini lemah. Di mana AFI pada antepartum itu kurang dari 5 cm. Ini meningkatkan akan dilakukan berdasar atas indikasi gawat janin. Kemudian AFI dilakukan setiap 2 minggu atau 2 kali setiap minggu tergantung beratnya IUCR itu sendiri. Kemudian untuk dampak dari IUCR sendiri, morbiditas dan mortalitas perinatal kehamilan dengan IUCR itu lebih tinggi daripada kehamilan normal. Di mana morbiditas perinatalnya itu bisa terjadi prematuritas, oligohydramnion, detak jantung janin abnormal, kemudian meningkatkan angka SC, terjadi asfiksia neonatorum, skor Apgarnya itu rendah, kemudian bisa terjadi hipoglikemia, hipokalsemia, polisitermia, hiperbilirubinemia, hipotermia, apnea, kejang maupun infeksi. Kemudian untuk mortalitas pada perinatal ini sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Bisa karena derajat keparahan IUCR itu sendiri saat terjadinya IUCR maupun usia kehamilan, dan juga penyebab dari IUCR itu sendiri. Di mana semakin kecil berat badan, semakin tinggi angka kematian perinatalnya. Kemudian untuk fetal surveillance sendiri, tes yang digunakan untuk fetal surveillance yaitu NST atau non-stress test, di mana biofisik profile scores atau BPS, amniotic fluid index atau AFI, dan juga Doppler vasiometri dari arteria umbilicalis atau pembuluh darah lainnya. Pemantauan biometrik janin dengan USG ini penting untuk menegakkan diagnosis dini pada IUCR. Selain itu juga penting dalam menentukan fungsional dari janin, karena akan menentukan dari etiologi penyebab IUCR itu sendiri, derajat keparahan IUCR maupun prognosis janin, jenis dan waktu tindakan yang akan diambil. Fetal surveillance pertama itu penilaian volume air ketuban. USG ini dapat digunakan untuk menilai volume air ketuban secara semi kuantitatif yang sangat bermanfaat untuk mengevaluasi IUCR, di mana volume air ketuban dapat diukur dengan skor 4 kuadran atau pengukuran diameter vertikal kantong amnion yang terbesar. AFI kurang dari 5 cm dan diameternya kantong amnion kurang dari 2 cm, memiliki LR positif sebesar 2,5 dan juga LR negatif 0,94. Kemudian fetal surveillance selanjutnya yaitu penilaian kesejahteraan janin, di mana dengan mengetahui kesejahteraan janin ini dapat dideteksi ada tidaknya asfiksia pada janin dengan IUCR. Beberapa cara pemeriksaan dapat dilakukan, salah satunya yaitu dengan BPS. Kemudian kematian perinatal akibat asfiksia akan meningkat jika nilai skor jumlahnya itu lebih kurang dari 4. Kemudian pemeriksaan selanjutnya yaitu dengan pengukuran Doppler velocimetry, di mana IUCR tipe 2 yang terutama disebabkan oleh insufisiensi plasenta tadi akan terdiagnosis dengan baik dengan Doppler velocimetry USG. Kemudian peningkatan resistensi perifer
dari kapiler-kapiler darah rahim ini akan ditandai dengan penurunan tekanan diastol sehingga sistol diastol rasio akan naik. Demikian juga dengan PI dan juga RI. Kelainan aliran darah pada pemeriksaan Doppler baru akan terdeteksi dengan pemeriksaan KTG 1 minggu kemudian. Kemudian selanjutnya untuk pemeriksaan pembuluh darah arteri, pertama yaitu arteri umbilikalis. Pada IUGR, gambaran gelombang Doppler akan ditandai oleh menurunnya frekuensi akhir diastol. Pada preeklamsia, dengan IUGR akan terlihat gambaran gelombang diastol yang rendah atau reduced. Kemudian bisa hilang atau absen, ataupun bisa juga ditemukan terbalik atau reserve. Kemudian hal ini terjadi akibat adanya perubahan pada pembuluh darah di plasenta dan umbilikus, sehingga saat ini pemeriksaan ini digunakan untuk mengetahui apakah ada hipoksia pada IUGR atau preeklamsia. Kemudian pemeriksaan arteri cerebralis media, di mana sirkulasi cerebral pada kehamilan trimester 1 itu ditandai oleh gambaran absence of the end diastolic flow, kemudian gelombang diastol mulai akan terlihat pada akhir trimester 1. Pada pemeriksaan Doppler velocimetry pada cerebral janin itu juga membantu untuk mengidentifikasi adanya fetal compromise pada kehamilan dengan resiko tinggi. Kemudian pada janin hipoksia dengan IUGR, ini akan terjadi penurunan aliran darah uretroplasenter, di mana pada keadaan ini gambaran Doppler akan memperlihatkan adanya peninggian indeks pulsasif arteri umbilikalis yang disertai dengan penurunan sirkulasi cerebral yang dikenal dengan fenomena brain sharing effect atau PSA. Ini merupakan mekanisme kompensasi tubuh untuk mempertahankan aliran darah ke otak dan juga organ-organ penting lainnya. Kemudian pemeriksaan pembuluh darah arteri selanjutnya yaitu CPR atau cerebroplacental ratio, di mana pada pemeriksaan rasio otak ataupun plasenta janin ini merupakan alternatif dalam mendiagnosa IUGR. Ini bermanfaat juga untuk kasus IUGR ringan. Janin dengan IUGR akibat insufisiensi plasenta sebelum kehamilan 34 minggu ini sering disertai dengan gambaran Doppler arteri umbilikalis yang abnormal. Selain itu, kehamilan di atas 34 minggu dengan nilai indeks Doppler MCA atau CPR yang menurun ini juga harus dicurigai akan adanya IUGR, walaupun indeks arteri umbilikalis sendiri masih normal. Kemudian untuk pemeriksaan pembuluh darah vena, pada vena umbilikalis, ini normalnya pada kehamilan trimester 1 terlihat gambaran pulsasi vena umbilikalis. Sedangkan pada kehamilan lebih dari 12 minggu, gambaran pulsasi ini menghilang dan diganti oleh gambaran continuous forward flow. Pada keadaan insufisiensi uretroplasenta, gambaran pulsasi VO akan terlihat kembali pada trimester kedua sampai ketiga. Dan gambaran ini menunjukkan keadaan hipoksia yang berat, sehingga sering dipakai sebagai indikasi terminasi kehamilan. Kemudian selain vena umbilikalis, diperiksa juga ductus venosusnya, di mana normalnya pada gambaran arus darah DV atau ductus venosus tadi ditandai dengan gelombang A takik akhir diastol. Pada keadaan hipoksia seperti pada preeklamsia atau IUGR, ini akan terjadi pengurangan aliran darah, ditandai dengan pengurangan atau hilangnya gelombang A. Pada pasien dengan hipoksia berat, terlihat gelombang A ini terbalik. Kemudian persalinan IUGR. Perlu diperhatikan, jika N diastolik atau ED masih ada, persalinan ditunda sampai umur kehamilan 37 minggu. Kemudian apabila ada surveillance didapatkan AEDF atau REDF, ini sebaiknya itu diberikan steroid dulu. Jika PPS, venosus Doppler abnormal, segera diterminasi. Dan jika umur kehamilan lebih dari 34 minggu, meskipun yang lainnya ini normal, terminasi tetap perlu dipertimbangkan. Kemudian pemberian kortikosteroid bila umur kehamilan pasien itu kurang dari 36 minggu, ini untuk mengurai kejadian RTS. Persalinan dilakukan oleh yang berpengalaman dan juga di fasilitas yang mendukung. Kemudian perlu dilakukan monitoring infartum dengan KTG, dan juga ini untuk SC-nya itu belum cukup data untuk mendukung dilakukan persalinan SC dengan pasien IUGR. Kemudian untuk terminasi kehamilan dapat dilakukan
yaitu apabila rasio FL dan AC biometri lebih dari 26, ini termasuk janin termasuk IUGR yang tipe berat. Kemudian Doppler velovimetrinya atau vena umbilicalis dengan PI lebih dari 1,8, ini disertai dengan AEDF dan REDF. Kemudian dengan AVI kurang dari 4, PPS-nya memburuk, KTG diselerasi lambat, kemudian adanya Doppler arteriuterin, MCA dan juga DV. Ini perlu diperhatikan, terminasi mutlak ini bila ABC tadi terpenuhi, yaitu bila usia kehamilan di atas 37 minggu, ini langsung diberikan terminasi kehamilan dengan ASC ataupun per vaginam bila skala Bishop lebih dari 5. Kemudian pada usia kehamilan 32 sampai 36 minggu ini boleh dikonservasi dulu selama 10 hari. True pertama terjadi pada preeklamsia. Apabila kehamilan ini kurang dari 32 minggu, bisa dilakukan perawatan konservatif, tidak menjanjikan, tapi sebagian besar kasus ini berakhir dengan terminasi. Jadi intinya tetap terminasi. Kemudian untuk kehamilan kurang dari 32 minggu, tetap diperhatikan klasifikasi IUGR berdasarkan etiologi, infeksi, kelainan bawaan ataupun menurunnya sirkulasi feto placenta. Tipe IUGR-nya bagaimana, simetris ataupun asimetris. Kemudian obati dulu ibu, kurangi stres, perbaiki nutrisi, hindari rokok dan narkotika. Istirahat tidur miring, kemudian diperiksa IUSG untuk evaluasi pertumbuhan dan DV arteri umbilicalis setiap 3 minggu sampai usia kehamilan 36 minggu atau sampai timbul oligohydramnion. Evaluasi PPS setiap minggu termasuk NSD. Ini bisa dirawat di rumah sakit apabila ditemukan AFI-nya itu kurang dari 2,5% dengan DV arteri umbilicalis normal. Nilai DV arteri umbilicalis hilang ataupun terbalik. Kemudian untuk determinasi apabila terjadi anhidramnion atau tidak ada pocket pada usia kehamilan 30 minggu atau lebih, deselerasi berulang selama 2 minggu, tidak ada pertumbuhan janin dan pasif janin sudah masuk, kemudian hasil DV yaitu AEDF ataupun REDF. Kemudian untuk kehamilan di atas usia 32 minggu, sama dilihat klasifikasi dari IUGR-nya tadi berdasarkan etiologi yang ditemui, apakah dari infeksi, kelainan bawaan atau menurunnya sirkulasi feto placenta. Kemudian ditentukan tipe IUGR-nya, simetris apa asimetris. Kemudian obati dulu ibunya tadi. Kemudian ibu istirahat tidur miring, USG dulu untuk mengevaluasi. Kemudian dievaluasi PPS-nya tiap minggu termasuk NSD-nya. Bisa dirawat di RS apabila AV-nya itu kurang dari 5 cm atau equivokal PPS-nya 6/10. Kemudian untuk terminasi, ini terminasi untuk usia kehamilannya 36 minggu atau lebih, oligohydramnion pada usia kehamilan kurang dari 36 minggu dikombinasi dengan DV arteri umbilicalis abnormal. Kemudian bisa disimpulkan secara rasional, pengelolaan kehamilan dengan IUGR bisa dimulai dengan menghilangkan faktor resiko, kurangi nutrisi, mengobati hipertensi, menghilangkan kebiasaan buruk pasien. Kemudian bisa diberikan pemberian kortikosteroid pada kehamilan 24 sampai 36 minggu, dapat menurunkan kejadian sindroma distret pernapasan. Pemantauan kesejahteraan janin dengan Doppler USG, KTG dan BPP. Kehamilan determinasi dulu apabila ditemukan gambaran Doppler, KTG, BPP yang abnormal. Kemudian apabila kehamilan akan diakhiri pada janin prematur, pilihannya adalah SC. Pada janin aterem, induksi persalinan persvaginan dapat dilakukan dengan prematur, pemantauan yang ketat. Sekian waktu dan tempat, saya kembalikan ke dokter. Ya, tepuk tangan dulu. Ada tanyaan nggak? Yang oligohydramnion. Ya. Kan kalau oligohydramnion kan itu artinya kurang dari 5 dok. Betul. Nah kalau yang di RS itu rata-rata oligohydramnion itu kan boleh diinduksi. Rata-rata ada pasien oligohydramnion kan diinduksi. Tapi kalau yang saya baca kalau oligohydramnion itu nggak diinduksi karena takut kompresi palliatif. Betul. Itu ada kriterianya nggak dok oligo yang misalnya dilihat dari AV-nya yang boleh diinduksi sama yang langsung Di SC ya. Jadi kalau pada kasus oligohydramnion itu kan air ketuban habis. Kembali ke apa? NCTG dan SNST-nya. Jadi kalau air AV-nya kosong, amniotik, maka nggak bisa dia diinduksi. Pasti nanti terjadi kompresi tali pusat. Tapi kalau masih AV-nya
kurang dari 5 misalnya 4, dengan NST yang bagus, maka boleh dilakukan terminasi kehamilan induksi maksudnya gitu. Tapi kalau di bawah 3 atau di bawah 2 biasanya CTG-nya udah jelek. Kenapa? Karena terjadi kompresi tali pusat. Oke ya, udah cukup, udah jam segini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.